Selamat pagi, di sini kami akan menjelaskan mengenai usaha rekayasa bidang sistem teknik. Kami beranggotakan Maria Berliana Waruwu, Mima Frenata Situmorang, Naomi Anggita Hutagalung, dan Nesa Tari Sitio. Nah, sebelum masuk ke dalam contoh peralatannya, kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari usaha rekayasa bidang sistem teknik. Usaha rekayasa bidang sistem teknik adalah perencanaan usaha produk yang menggunakan sistem teknik untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Masuk ke dalam peralatannya. Pertama adalah vacuum cleaner. Vacuum cleaner merupakan salah satu peralatan rumah tangga yang mengalami rekayasa. Sebelumnya, masyarakat menggunakan penyapu karpet, di mana alat ini menggunakan kombinasi bel untuk menyedot dan sikat berputar untuk mengumpulkan debu. Setelah penyapu karpet, masyarakat beralih ke whirlwind, di mana alat ini dilengkapi kipas yang diputar dengan tangan dan sabuk untuk membentuk mesin penyapu yang cukup besar. Setelah itu beralih ke mesin renovasi karpet pneumatik, di mana alat ini ditenagai oleh mesin pembakaran dan meniupkan debu ke dalam tabung. Setelah itu beralih ke penyedot debu, di mana alat ini menggunakan udara yang dipompa melalui filter kain untuk menyedot kotoran dan debu. Setelah itu beralihlah ke penyedot debu portable, penyedot debu robot, dan lainnya. Penyedot debu portable ini bentuknya seperti sapu, tapi dilengkapi kipas listrik dan dilengkapi juga oleh kain untuk penyaringan dan kantong pengumpul debu. Nah, seiring perkembangan teknologi, salah satu cara praktis membersihkan rumah adalah dengan menggunakan vacuum cleaner alias penyedot debu elektronik. Alat satu ini bisa menghisap debu dan kotoran di lantai, sofa, tempat tidur, hingga sela-sela pintu. Nah, komponen daripada vacuum cleaner ini terdiri dari beberapa bagian ataupun komponen, lebih tepatnya 8 komponen. Yang pertama yaitu motor, yang disebut juga dengan jantung vacuum cleaner, yang berfungsi menghasilkan daya isap kuat untuk menyedot debu dan kotoran. Lalu yang kedua yaitu filter, yang fungsinya untuk menangkap dan menahan debu serta partikel kecil agar tidak kembali ke udara. Lalu yang ketiga yaitu tabung ataupun selang, yang mengacu pada komponen yang menghubungkan nozzle ataupun kepala vacuum cleaner dengan motor dan kantong debu. Kemudian yang keempat ialah nozzle ataupun kepala vacuum cleaner. Kepala vacuum cleaner ini langsung bersentuhan dengan permukaan yang akan dibersihkan. Biasanya, produsen menyediakan beragam jenis nozzle yang dirancang untuk berbagai jenis lantai ataupun permukaan. Lalu yang kelima yaitu kantong debu atau wadah. Nah, kantong debu atau wadah ini merupakan tempat di mana debu dan kotoran yang dihisap tadinya. Lalu yang keenam yaitu tombol dan kabel, fungsinya untuk mengoperasikan dan menyalakan vacuum cleaner, dan digunakan juga untuk mengatur daya isap dan mengaktifkan fitur-fitur tambahan. Lalu yang ketujuh yaitu tangki air, fungsinya digunakan untuk membersihkan area yang basah. Nah, vacuum cleaner tipe basah dan kering memiliki tangki air yang memungkinkan kita untuk membersihkan tumpahan cairan. Lalu yang terakhir yaitu intake port dan exhaust port. Sederhananya, kipas intake menarik udara segar dan bersih ke dalam suatu ruangan, sementara kipas exhaust mengeluarkan udara hangat dan basi atau udara yang terkontaminasi oleh praktik manufaktur. Setelah mengetahui komponen apa saja yang terdapat pada vacuum cleaner, kemudian apa sih sebenarnya fungsi daripada vacuum cleaner itu? Fungsi utama daripada vacuum cleaner tentu saja untuk membersihkan debu dan kotoran-kotoran halus yang terdapat di permukaan, baik di lantai, karpet, dan lain sebagainya. Selain fungsi itu, vacuum cleaner juga memiliki beberapa fungsi tambahan, seperti menyedot rontokan bulu hewan peliharaan, membersihkan peralatan dapur, menemukan benda-benda kecil. Nah, vacuum cleaner ini dapat membantu menemukan benda-benda kecil yang hilang, seperti perhiasan atau mainan. Juga, vacuum cleaner bisa juga berfungsi untuk membersihkan dan menyegarkan karpet, bantal, serta sofa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara kerja ataupun penggunaan vacuum cleaner. Yang pertama, sambungkan kabel vacuum cleaner ke sumber listrik dan tekan tombol power. Yang kedua, motor listrik akan menggerakkan kipas yang memiliki bilah miring seperti baling-baling pesawat. Lalu yang ketiga, putaran kipas menghasilkan udara bertekanan tinggi yang mendorong udara ke depan menuju saluran pembuangan. Kemudian tekanan udara di bagian belakang kipas akan menurun, sehingga debu dan kotoran yang berada di belakang kipas akan terisap.
Lalu, udara yang mengandung debu dan kotoran akan disalurkan menuju filter. Dan yang terakhir, debu dan kotoran yang tersaring akan tersimpan di kantong debu, sementara udara akan dialirkan kembali keluar vacuum cleaner. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan dari smartwatch. Perkembangan dari smartwatch diawali dengan arloji saku. Sebelum ada arloji yang bisa dipakai di pergelangan tangan, orang-orang menggunakan arloji saku. Yang kedua, arloji mekanik. Arloji mekanik menggunakan sistem roda gigi dan pegas untuk menggerakkan jarum. Nah, yang ketiga, arloji kuarsa. Pada pertengahan abad ke-20, teknologi kuarsa mulai digunakan dalam pembuatan arloji. Kemudian, seiring berjalannya waktu, adanya perkembangan dari arloji menjadi smartwatch. Smartwatch adalah perangkat komputer yang dikenakan di pergelangan tangan yang berfungsi sebagai jam tangan dan juga memiliki banyak fitur seperti smartphone. Nah, ada 10 komponen smartwatch. Yang pertama yaitu layar. Layar ini adalah bagian yang kamu lihat dan sentuh. Biasanya layar smartwatch menggunakan teknologi OLED atau LCD yang hemat energi. Yang kedua, prosesor. Prosesor ini adalah otak dari smartwatch. Komponen ini memproses semua data dan perintah yang kamu berikan. Yang ketiga, baterai. Memberikan daya untuk menjalankan semua fitur smartwatch. Yang keempat, sensor. Komponen ini sangat penting karena memungkinkan smartwatch mengukur berbagai hal. Yang kelima, accelerometer. Ini mengukur gerakan seperti langkah yang kamu ambil. Yang keenam, giroskop. Mengukur rotasi atau putaran, misalnya saat kamu memutar pergelangan tangan. Nah, yang ketujuh, sensor detak jantung. Untuk mengukur detak jantungmu. Yang kedelapan, GPS. Membantu menentukan lokasi. Yang kesembilan, sensor cahaya. Untuk mengatur kecerahan layar secara otomatis. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu Bluetooth. Memungkinkan smartwatch terhubung dengan ponsel. Nah, setelah mengetahui komponen-komponen dari smartwatch, kemudian kita masuk ke dalam fungsi smartwatch. Smartwatch berfungsi sebagai penanda waktu, sebagai device pendukung untuk menjaga dan memonitor kesehatan tubuh, dan juga mampu memantau kondisi tubuh harian hingga membantu kegiatan berolahraga. Nah, kemudian kita masuk ke cara kerja smartwatch. Smartwatch memiliki 4 cara kerja, yakni yang pertama dengan deteksi detak jantung, yang dimana menggunakan sensor untuk mengumpulkan informasi dan algoritma untuk memprosesnya menjadi data terkait detak jantung. Kemudian deteksi tingkat stres, yang dimana terdapat sensor yang bernama Electrodermal Activity Sensor yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan elektrikal pada keringat di kulit. Kemudian yang ketiga ialah pedometer, yang dimana berfungsi untuk mencatat jumlah langkah kaki yang dilakukan pengguna. Dan yang terakhir ialah pengukuran tekanan darah, yang dimana smartwatch dapat mengukur tekanan darah. Nah, setelah mengetahui dari cara kerja, komponen, dan fungsinya, kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya ialah perjalanan arloji dari sekadar penunjuk waktu menjadi smartwatch yang canggih menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi. Smartwatch tidak hanya memudahkan hidup kita, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup modern. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.